Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Kali ini kita akan buat donat lagi. Ini donatnya empuk, lembut banget, seratnya halus banget. Yuk disimak videonya sampai selesai, jangan di skip. Semoga ini bermanfaat. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Dan jika teman-teman mau live streaming tanya jawab langsung seputar perdonatan, silahkan untuk menjadi member, klik tombol langganan sebagai dukungan untuk channel kami. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini saya sudah siapkan 500 gram tepung protein tinggi cakra kembar, masukkan 60 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, 6 gram ragi instan, dan 2 gram bread improver. Kemudian ini diaduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur. Di sini saya pakai 2 aja. Lalu tambahkan susu cair sebanyak 280 gram. Tapi ini dimasukkannya bertahap, nanti dikontrol ya cairannya. Kalau misalkan sudah cukup lunak, tidak perlu dimasukkan semua ya. Jadi total untuk keseluruhan bahan cairnya ini antara telur dan susu cair, atau kalau teman-teman mau hemat ditambahkan dengan air biasa atau air dingin boleh ya. Hingga total keseluruhan itu 300 sampai 320 gram. Nah, itu disesuaikan dengan kelembapannya tepung. Nah, setelah tercampur rata, ini kita akan mixer. Mixer adonan menggunakan kecepatan rendah dulu sampai adonan ini menggumpal dan tercampur rata, atau sampai adonan setengah kalis. Nah, kalau sudah setengah kalis, masukkan 60 gram butter dan 8 gram garam. Lalu mixer kembali masih menggunakan kecepatan rendah sampai adonan ini tercampur rata dengan butter dan garamnya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatan mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan benar-benar kalis elastis. Nah, kalau warnanya sudah berubah seperti ini dan permukaan adonan sudah mulus dan halus, kita matikan mixernya. Lalu pindah ke alas kerja maksudnya ya. Nah, ini bisa dilihat untuk tingkat keelastisan adonannya seperti ini. Ini kalau misalkan direntangkan seperti ini ada robek-robek sedikit, itu tidak apa-apa ya. Karena ini bukan membuat roti, ini kita akan membuat donat. Lalu ini dipadatkan ya adonannya. Selanjutnya kita akan timbang. Di sini saya timbang untuk masing-masing berat adonan seberat 25 gram. Nah, teman-teman bisa disesuaikan aja ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Tahap selanjutnya, bulatkan adonan. Nah, sebelum dibulatkan, ini dikempiskan dulu supaya bubble-bubble udara di dalam adonan ini kempis ya. Nah, lalu dilipat-lipat seperti ini saja. Kemudian ini di rounding. Karena di sini meja saya itu kecil, jadi saya roundingnya itu biasa di telapak tangan seperti ini. Kemudian kita balik bagian bawahnya, ini belum rapi, kita cubit-cubit seperti ini sampai permukaan bawahnya ini sama-sama mulus. Kemudian celupkan ke dalam tepung supaya adonan tetap lembab dan tidak lengket ketika nanti diangkat. Nah, selanjutnya ini akan saya pindahkan ke dalam box donat, box plastik ya. Untuk selanjutnya diistirahatkan atau kita akan resting selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, 20 menit kemudian ini adonan sudah lebih mengembang. Proses selanjutnya ini kita akan cetak adonan, sekaligus kita akan degassing. Kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk ukuran cetakan yang saya pakai di sini ukuran berdiameter 6 cm. Nah, ini kita pipihkan dengan pelan aja. Pastikan udara yang di dalam ini keluar semua
supaya nanti donatnya itu tidak banyak gelembung ketika nanti digoreng. Lubangi adonan bisa menggunakan spit ataupun tangan. Nah, kemudian ini dilebarkan bagian lubangnya supaya nanti lubangnya tidak tertutup ya, karena tadi saya gunakan spit itu kecil banget ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lebih rapih lagi, sebelum dimasukkan ke dalam cetakan, pipihkan dulu menggunakan scraper atau bisa juga menggunakan tangan. Nah, selanjutnya kita pipihkan lagi menggunakan penyetan kayu. Di sini saya ganti ya untuk penyetan kayunya menggunakan yang satunya, jadi ini lebih nyaman aja gitu ya. Untuk cara selanjutnya ini sama ya, seperti tadi kita lebarkan bagian lubang tengahnya supaya nanti tidak tertutup ya lubangnya. Nah, ini bisa lebih rapih lagi ya. Yang pasti jangan ditekan yang kencang banget sampai tipis atau padat adonannya. Jadi biarkan adonan ini masih bervolume ya, supaya nanti bisa mengembang dengan bagus. Kemudian selanjutnya proofing adonan. Nah, setelah saya proofing selama 35 menit setelah saya mencetak donat yang terakhir, ini adonan sudah lebih mengembang. Karena cuaca di tempat saya itu sedang hujan terus ya, jadi untuk waktu proofingnya agak lama. Yang pasti donatnya ini ketika kita panaskan minyak, jangan tunggu donatnya itu sampai kulitnya tipis. Nah, selanjutnya kita goreng adonannya atau goreng donatnya ya. Kalau sudah matang, ini kita angkat aja. Untuk warnanya ini cantik banget ya. Untuk menggoreng donat, jangan terlalu kecil apinya dan jangan juga terlalu besar. Oke, selesai saya goreng. Ini sebagian sudah saya masukkan ke dalam wadah. Yang ini belum saya masukkan, dan ini warnanya ada yang kecoklatan, ada juga yang lebih muda ya. Selanjutnya kita akan lihat aja ini ya teman-teman. Oke, ini agak kedekatan ya, kita akan pindahkan kameranya. Nah, ini sedikit jauh. Nah, ini donatnya lumayan bagus, walaupun ini kurang mulus ya bagian permukaan donatnya, tapi tidak masalah, yang penting donatnya mengembang. Dan ada white ringnya juga ya, walaupun white ringnya tidak sempurna. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya untuk seratnya. Kita akan sobek bagian dalamnya, kita lihat. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk serat donatnya ini halus walaupun menggunakan 2 kuning telur saja. Ini donatnya cukup empuk dan cukup lembut. Selama kita proses pembuatannya, kita lakukan step by stepnya itu dengan benar ya. Tapi mohon koreksi ya kalau misalkan saya mengklaim bahwa saya prosesnya itu sudah benar ya teman-teman. Dan di sini juga sama, saya juga masih terus taraf belajar ya. Oke, sekian dulu videonya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.